Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kemalia Putri Dinasuti, NPM 1910801076 dari Rombel 3. Untuk memenuhi praktikum oceanografi, saya akan menjelaskan beberapa topik penting yang bersangkutan dengan oceanografi. Berikut adalah beberapa jurnal yang saya gunakan untuk referensi pembuatan PowerPoint ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang topik pembahasan. Di sini udah ada kecepatan arus, kecerahan, gelombang, suhu, salinitas, dan juga pH. Yang pertama yaitu ada kecepatan arus. Untuk metode pengambilannya, menurut David Jr., teknik pengukuran arus di perairan ada dua metode. Pertama yaitu metode Eulerian, yang artinya itu pengukuran arus yang melewati satu titik geografis, dan metode Lagrangian, yang artinya itu mengikuti dan mengawasi pergerakan benda apung. Yang kedua yaitu dalam penelitian sering menerapkan metode Lagrangian dan menggunakan media floater current meter yang dihubungkan dengan alat pencatat posisi geografis. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh kecepatan arus dalam kualitas air. Arus dengan kecepatan yang lemah, baik pada saat air sedang bergerak pasang maupun surut, pada umumnya terukur di kawasan yang dekat dengan garis pantai. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan adanya gesekan dengan dasar perairan. Yang kedua itu arus sangat penting dalam sirkulasi air, membawa bahan terlarut dan padatan tersuspensi, serta dapat berdampak pada keberadaan organisme penempel. Yang kedua ada kecerahan. Untuk metode pengambilannya itu dapat dilakukan dengan penyelaman langsung secara garis besar di sepanjang garis transek. Yang kedua, ini udah kebanyakan dipakai, yaitu menggunakan alat CCDIS, karena alat ini lebih akurat daripada melakukan penyelaman langsung. Selanjutnya dari pengaruh kecerahan dalam kualitas air, kecerahan perairan laut dapat juga sesuai dengan kondisi setempat dan musim yang ada di daerah sekitar laut. Tapi dengan pengaruh rendahnya tingkat kecerahan sebagai akibat dari kekeruhan perairan dapat berupa penurunan kekayaan dan keanekaragaman jenis, serta penurunan kelimpahan individu ikan. Yang ketiga itu ada suhu. Untuk metode pengambilan suhu, yang pertama dapat menggunakan termometer. Yang kedua itu menggunakan botol yang nantinya direndam di dalam air, di permukaan air, dan didiamkan beberapa saat untuk mendapatkan hasil sampel yang mungkin dirasa terbaik. Setelah itu langsung dibungkus, dan leher botol itu tidak dapat atau tidak boleh dipegang. Selanjutnya dari suhu, untuk pengaruh kualitas air sendiri, yang pertama itu suhu air yang lebih tinggi dari suhu ambang batas atas atau lebih rendah dari ambang batas bawah akan mengakibatkan kematian massal di organisme sekitar. Yang kedua itu suhu merupakan salah satu faktor abiotik yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup organisme perairan. Untuk daya tahan organisme terhadap perubahan suhu air tergantung pada besarnya perubahan suhu, jenis biota, dan lamanya pemaparan. Selanjutnya itu ada salinitas. Untuk metode pengambilan salinitas ada 3 cara, yaitu menggunakan alat hidrometer. Alat ini adalah pilihan yang lebih murah, namun dengan tingkat akurasi yang lebih rendah. Yang kedua, alat yang sangat sudah fenomenal, yaitu refraktometer. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Yang ketiga itu ada alat salinometer, yaitu alat untuk mengukur kadar garam dalam benda cair seperti air laut. Untuk pengaruh salinitas dalam kualitas air sendiri yaitu merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme, karena pada zona ini terbuka saat air surut hingga dapat digenangi air tawar melalui masukan sungai yang menyebabkan nilai salinitas jadi turun, dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas. Sedangkan pada saat tertentu ketika pasang,
nilai salinitas akan meningkat drastis dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Untuk pH, pengambilan sampel pH melakukan kalibrasi pH, lalu mengukur air laut menggunakan pH, menyimpan data, dan melakukan kalibrasi ulang sampai mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk pengaruh pH dalam kualitas air sendiri, air laut mempunyai kemampuan menyanggah yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH karena perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya sistem penyangga. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan kadar karbon dioksida yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. Untuk pH air laut permukaan di Indonesia itu umumnya bervariasi dari lokasi ke lokasi, yaitu antara 6,0 sampai 8,5. Untuk perubahan pH dapat mempunyai akibat buruk terhadap kehidupan biota laut sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk topik pembahasan yang terakhir yaitu ada gelombang, metode pengambilan sampelnya. Di sini saya mengambil dari analisis potensi gelombang laut sebagai sumber daya alternatif pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL dengan sistem oscillating water column. Untuk pengaruh dalam kualitas air, gelombang itu memiliki dua pengaruh. Yang pertama ada energi potensial dan kinetik yang terkandung pada gelombang laut dapat dikonversikan untuk pemanfaatan tenaga listrik. Yang kedua itu pola ketinggian gelombang laut yang terjadi di kawasan tertentu tergolong konstan dan cukup besar. Hal ini karena laut yang ada di kawasan tertentu kadang berhadapan langsung dengan laut lepas atau Samudra Hindia. Hubungan antar masing-masing topik yaitu ada 3 menurut saya. Yang pertama ada refrakto juga dirancang untuk memperhitungkan pemuaian bahan tertentu akibat perubahan suhu. Jadi di sini adanya hubungan antara salinitas dan juga suhu. Untuk yang kedua yaitu ada metode daya hantar listrik, yaitu air laut merupakan suatu larutan elektrolit yang artinya dapat menghantarkan aliran listrik. Sifat daya hantar ini bergantung pada nilai salinitas dan juga suhu air laut. Hubungan antara salinitas dengan hantar listrik air laut pada suhu 15 derajat Celcius. Jadi untuk yang kedua masih sama yaitu adanya hubungan antara salinitas dan juga daya hantar listrik yang berhubungan dengan suhu. Yang ketiga yaitu ada metode pembiasan cahaya, yaitu indeks bias air laut merupakan fungsi dari suhu dan salinitas serta panjang gelombang cahaya. Dengan mengukur suhu dan indeks bias air laut untuk suatu panjang gelombang cahaya tertentu, nilai salinitas air laut dapat ditentukan. Alat ukur yang berdasarkan metode ini dinamakan refraktometer. Di sini saya mengambil contoh dari hubungan kecerahan, suhu, dan juga salinitas. Sekian presentasi dari saya. Ada kutipan dari Insinyur Soekarno, barang siapa ingin mutiara harus terjun di lautan yang dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.